Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat sore berkat dan pada sore hari ini kita rasakan ada suasana yang berbeda dari biasanya, karena pada sore hari ini menjadi misa syukur Anastasia Bisang Imamah Romo Stefanus Pardamyanto CICM. Kita dan terlebih-lebih keluarga bersyukur bahwa saudara kita ini mampu menjawab panggilan Tuhan dengan mau mengabdikan diri di dalam karya pelayanan menjadi gembala umat yang terkasih. Sebelum bisa dimulai, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Bunda hati kudus, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Allah, Dengan kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita berdiri, kita siapkan hati kita, dan kita sambut peranakan romo dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madang Bakti nomor 317, Hanya Padamu Tuhan. Hanya
Selanjutnya berada Ekaristi yang akan dipimpin oleh Pastor Pak. Marilah kita dalam semangat yang baru di dalam masa liturgi ini. Kita memasuki masa Advent pertama yang kita dengarkan dan yang akan kita alami melalui baca-bacaan liturgi yang kita dengarkan yang mempersiapkan kita untuk memasuki dan menyiapkan hati dan pikiran kita. Tetapi sebagai manusia yang lemah, marilah kita mohon ampun kepada Yang Maha Agung agar kita layak pantas merayakan perayaan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Yang Maha Agung mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke kehidupan yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putra-Mu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohonkan dengan mengatakan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan membuka tunas keadilan bagi Ia. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jahat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Sekali lagi selamat sore para pastor yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ceknya apa? Selamat sore. Terima kasih. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Kita masuk ke masa liturgi yang baru. Kita tinggalkan yang lama, kita masuk yang baru, dan kita siapkan apa sih yang mau kita alami yang baru ini. Dan itulah yang kita jalankan dalam bacaan-bacaan hari ini. Kalau saya mau kasih contekan sedikit, dan sebelumnya saya minta maaf. Saya minta maaf pada pastor Claudi dan semua para pastor dan umat. Saya minta maaf dua hal. Ya, jadi setelah ini jangan ngomel nanti ya. Saya minta maaf dua hal ini. Yang pertama, kalau ngobrol saya bisa sampai setengah jam, karena saya kebiasaan di buku. Kalau cerita kan panjang dan lebar. Yang kedua, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang mengagetkan. Karena itulah saya. Dan itu yang saya katakan kembali. Apa yang kita rayakan hari ini? Dan kalau kita dengarkan baca-baca, yang kita rayakan hari ini kan kita mau menyiapkan. Kita masuk ke masa persiapan. Apa yang kita siapkan? Memang siapa yang mau datang? Atau apa yang mau datang? Kalau katanya apa itu berarti hal keselamatan yang akan datang. Dan keselamatan ini bukan barang, bukan kado, bukan 10 juta rupiah yang saya bawa pindah-pindah untuk saya bawa kembali ke Kongo. Tapi keselamatan itu adalah siapa? Dan siapa inilah yang akan lahir. Dan itulah kalau saya kasih contekan sedikit. Jadi kalau kita lihat Alkitab, Tuhan Yesus lahir itu kan permulaan perjanjian baru ya. Kalau saya nggak salah ya. Benar nggak? Jadi sebelum kisah Yesus itu sebelumnya adalah perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu ngomongin siapa? Siapa yang sering kerja di perjanjian lama? Yang sering terjadi di perjanjian lama itu Allah. Oh, ini saya di depan orang tua kita bagian ini. Yang terjadi di perjanjian lama itu Allah Bapa. Dan dia kerja, dia manggil, dia menciptakan manusia, dia memanggil manusia kembali ke cinta kasih. Karena manusia katanya pergi dengan pikirannya sendiri. Dan itulah yang dilakukan Allah Bapa sepanjang perjanjian lama. Ternyata Allah Bapa capek. Udahlah, manusia nggak mau ada yang dengerin. Akhirnya masuklah perjanjian baru. Siapa yang mau datang? Putranya sendiri, Allah Putra. Masalahnya oleh sepanjang perjanjian lama aja manusia nggak paham. Allah dengan nabi, para hakim, para tanda-tanda langit segala macam. Umat itu nggak paham, umat Israel nggak paham. Apalagi kalau putranya sendiri datang, kan tambah bingung nanti ceritanya. Makanya Advent itu juga menyiapkan kita, menyiapkan agar kita dapat dengan yakin mendengarkan Allah yang memanggil kita kembali ke cipta kasih-Nya. Karena pesan Allah cuma satu kok. Kembalilah kepada-Mu, wahai manusia. Cipta kasih-Ku dan bagikanlah cipta kasih-Ku itu. Karena Allah adalah kasih. Ya inilah yang kita mau mulai di Advent pertama. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar panggilan Allah. Sehingga yang kita dengar dalam bacaan-bacaan suci tentang persiapan hati, tentang persiapan pikiran. Dan Tuhan Yesus menyatakan berjaga-jagalah dalam doa. Di tengah-tengah kesibukan kita, persoalan, kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan zaman sekarang, dengan modernitasnya. Kita diajak untuk kembali ke hati kita, menyiapkan rumah di hati kita untuk siap mendengarkan Dia yang mau lahir. Dan
Kita mulai dari Advent pertama. Itulah panggilan Allah. Dan kalau sedikit ngomong tentang panggilan, Romo Pakim menyatakan, saya baru ditabiskan, saya belum ada apa-apa. Saya tabisan 27 Juli kalau tidak salah. Jadi bisa lupa tentang tabisan saya. Baru 2-3 bulan lalu, dan saya baru cuti dan membagikan kisah sedikit tentang apa itu panggilan saya. Dari tahun 2008 sampai 2024, saya tuh mencoba mendengarkan panggilan Dia. Karena panggilan saya didasarkan bukan hal-hal yang indah ya. Jadi para pastor, frater, santai-santai yang mendapatkan mimpi Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan mendapatkan semangat, panggilan saya tidak begitu. Panggilan saya dasarnya cuma 3. Yang pertama itu karena saya lihat pastor itu punya mobil. Yang kedua karena pastor itu makan enak. Yang ketiga itu karena pastor punya rumah. Disitulah saya ngomong ke suster pengajar saya di SD. Saya ngomong, saya mau jadi pastor. Itulah panggilan saya. Dan Tuhan memanggil dengan cara yang sederhana. Hanya kitanya saja yang kadang-kadang merumitkan. Dan panggilan Tuhan itu dimurnikan sepanjang hidup kita. Maka dari itu tidak salah ketika saya sering bicara ke orang banget ya. Dan tidak sekali 2 kali saya mau keluar. Tanya kepada keluarga besar saya. Berapa kali saya mau keluar? Saya keluar aja. Waktu saya di Kamerun berantem sama frater, saya keluar aja. Sebelum tabisan saya berantem sama Bapak Uskup. Setelah saya keluar aja. Berantem bukan sama pastor frater. Saya berantem pun bahkan sama Bapak Uskup. Saya berantem. Dan disitulah pemurnian panggilan saya. Dari 2008 sampai 2020. Apakah selesai? Tidak. Karena sepanjang hidup saya sampai saya mati, insya Allah saya mati sebagai pastor. Itulah pemurnian panggilan saya. Bagaimana cara kita mendengarkan Allah? Bagaimana cara kita menyiapkan hati kita untuk menerima kasih-Nya dan membagikannya kepada sesama. Dan itulah yang diminta kepada kita semua. Panggilan kita sebagai suami, istri, anak, frater, suster, pastor, pada di sini. Betul nggak ada ya? Kita semua dipanggil oleh Allah yang katanya kasih. Dan kita diminta untuk memahami kasih itu dan membagikannya. Semoga Dia yang mau lahir, yang kita siapkan dari minggu pertama Advent ini, memberikan cahayanya, menerangi kita, membimbing kita. Karena sebagai manusia lemah, telinga kita sering tertutup, mata kita sering melihat yang lain-lain, hati kita sering penuh timbunan permasalahan dunia ini. Sehingga kita serahkan semuanya dari Advent pertama ini. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, membuka dan menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk menerima Dia yang akan lahir, sehingga kita tahu apa itu panggilan kita masing-masing dan bagaimana menghidupi panggilan kita masing-masing. Semoga Allah menyertai kita, membimbing kita dan membimbing kita dengan segala kekurangan, dengan segala kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekarang berdiri. Setelah dibuatkan oleh sabdanya, menyatakan dan yakini iman kita dengan syahadat para
dalam ucapan dan berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, bimbinglah gerejamu agar masa Advent ini untuk memperbarui diri agar semakin mampu mewartakan kabar sukacita kedatangan Kristus bagi semakin banyak orang. Kami mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Allah Bapa Maha Bijaksana, semoga kegembiraan Natal sungguh menggerakkan para pemimpin bangsa untuk semakin bergiat dalam melayani rakyatnya menuju kesejahteraan dunia. Kami mohon. Bagi orang-orang yang menderita dan tertindas, Allah Bapa Maha Baik, di masa Advent ini bangkitkanlah harapan dan semangat baru bagi mereka yang sedang menderita dan tertindas di dunia, sehingga mereka senantiasa tekun dalam menantikan kedatangan Sang Cahaya sejati hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Bijaksana, tuntunlah kami untuk semakin saling menghormati satu sama lain dan saling menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir dalam hidup kami berkat kedatangan Kristus Putra Manusia. Kegelapan hidup kami telah dikawal dan digantikan oleh terang yang menggembirakan dan membahagiakan kami. Sebab ialah Tuhan mengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di bawah dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mohon, terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi. Dengan pengantaran Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekhususan. Maka kami mohon, khususkanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan
ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya. Agung misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami program layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta semua hamba-Mu. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Putri Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Roh Kudus yang menyatukan kita menjadi anak-anak Allah, maka dari itu dengan yakin marilah kita berdoa. Doa Yesus Kristus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya dengan bernyanyi. Amin.
diberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-sama. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Bilangin hati-hati.
Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Saya kita nyatakan hati kita di masa pandemi menunggu kelahiran keselamatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Ekaristi ini, Putra-Mu telah hadir dan mengunjungi kami masing-masing. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan, dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putra-Mu yang akan membawa kehidupan baru bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Umat yang terkasih, mohon perhatian dengan adanya sebuah pengumuman gereja akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Agnes Yayu Oka Widyastuti dari lingkungan Santo Ireneus, Paroki Santa Perawan Maria Purworejo dengan Papijo dari Sidomulyo Purworejo. Bagi umat yang mengetahui halangan dari pasangan tersebut, wajib melaporkan kepada pastor paroki. Umat yang terkasih, pada kesempatan ini kita juga akan mendengarkan sambutan. Sambutan pertama dari wakil umat yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Budi Hendar Manto. Dilanjutkan sambutan kedua dari keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Francisca Nelwano. Waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Selamat malam, berkata kepada yang terhormat Romo Sejahtera, yang terhormat Romo Pastor Paroki Santa Perawan Maria Purworejo, Romo Paul Pratandana, pada yang terhormat Romo Herman
Sinobur itu ya dari Sari orang Yosef Sinobur kepada yang terhormat para ulama yang telah mengikuti kisah perjalanan malam hari ini. Ada 10 romo, terima kasih romo. Apakah dari MFC semua? Terima kasih. Ini romo perdamaian sendirian diikuti oleh 9 romo luar biasa dari MFC, bukan dari CIC. Kepada yang terhormat dan berbahagia Pastor Stefanus Pardamaianmu CICN yang pada hari ini misa perdana di Projo, yang kami hormati keluarga besar keluarga Mariamu yang telah hadir. Ada yang dari Belanda, semua nih yang berjaya, tidak ada dari Indonesia. Kepada yang terhormat para brother, sister, brother, bapak ibu yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Suatu hal yang membahagiakan bagi kami semua bisa mengikuti misa saat ini. Terima kasih dan mengucapkan kepada petugas liturgi semuanya, baik Miss Dina, Direktur, komplit ya. Lalu yang sungguh luar biasa ini kurnya Sanvoice ya, dan yang diberikan pasanya ya, Krisma Voice. Oh berarti Kris yang baru mantap. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan kita semua. Romo ini lahirnya di Jantung 34 tahun yang lalu, sehingga tadi tidak heran pemilihnya sangat menggebu karena lahirnya di Komplek Kopassus. Dan ini yang merasa bangga ini papanya yaitu Bapak Gerardus Marino dan juga Oma Mariano, merasa bangga di surga senyum nih melihat cucunya dan putranya adalah berpemilih di sini. Dan waktu itu kalau tiap waktu bekerja itu selalu duduk di barisan kedua ya, selalu bisa pagi sangat rajin sekali. Yang terutama mulia juga dan yang terhormat Ibu Mutiara Florida, Ibu Mutia, dan juga ini adalah kakak dari romo ini lulusan akademi juga, sehingga kalau sering libur dengan Saperoskop itu sudah biasa ya. Karena di sana diajarkan di Kopassus itu berani, benar, dan harus berhasil. Siapapun itu bebas. Sehingga tadi waktu saya lihat dalam komisinya pun sangat luar biasa. Dan ini panggilan yang sangat akrab, yaitu atau romo mopi. Itu romo mopi. Tapi waktu masuk itu berapa orang nggak ada dulu ya. Saya yakin ibu-ibu ini waktu saya jadi romonya kalau nggak ada bantu ini. Dan ibu Mutia mengharapkan jangan mengharapkan cucu dari pastor ya, dari kakak saja. Romo ini pernah ditugaskan waktu itu masuk di Makassar, kemudian ditugaskan di Bogor, bahkan sampai Filipina dan terakhir di Polen. Betul, ikuti Dominika Komuno. Luar biasa. Ini adalah negara yang kalau saya mau berangkat itu suasananya seperti di Indonesia. Komo itu negara terluas kedua setelah ada saya. Luasnya 2,34 juta kilometer. Indonesia ini 1,9 juta kilometer. Komo ini penduduknya 101 juta jiwa. Indonesia 282 juta jiwa. Cuma negara Komo ini adalah negara termiskin. Dan selamat bergabung juga Romo menjadi gembala yang sungguh sangat luar biasa. Nanti akan menggembalakan ini
tapi semangatnya kalau tadi saya lihat itu Romo masih pakai SIM A, jadi off-road makanya jeep ya. Kalau Romo yang mendampingi ini sudah pilih umum, jadi waktu mengarahkan itu selalu mendampingi Romo Paul, terima kasih Romo selalu mendampingi beliau. Dan semoga Romo ini bisa menjadikan kita suatu semangat yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan semoga kita semua nantinya juga mendoakan semoga Romo tetap menjadi gembala yang baik. Domba-domba di sana dombanya hitam-hitam, tidak ada putih. Kalau di sini nggak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini bisa dilihat di sini Romo. Ini calon pesertanya ada yang putih-putih lalu menjelang di sana juga. Ini godaannya lebih besar juga di sini. Di sana nantinya Romo akan banyak pemakaman di sana. Di sana kita yang kelaparan di negara termiskin juga. Dan kami semua mendoakan semoga Romo nanti dalam bertugas di umum dapat dihajar di sana, dan nanti kalau sudah SIM-B2 bisa kembali ke Indonesia dan mengembangkan penerbangan di Indonesia. Dan kami harapkan suatu saat menjadi pastor KPI di SPM, tapi biasanya tidak mungkin, karena saya itu khusus di Makassar, di sini yang khusus untuk MSC. Tapi kita doakan semoga khususnya nanti bisa masuk ke sini. Dan kami atas nama Wakil Umat hanya bisa mengucapkan selamat berkarya di tempat yang baru, dan kami mendoakan Romo selalu sehat. Kami berikan oleh sedikit Romo. Naik gunung selamat bersama teman-teman. Selamat tak bisa dimana Pastor Stefanus Paradamia ICICM. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkati. Selamat malam, dalam kita semuanya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Santa Maria Purworejo, Romo Paulus Pratanda MSC. Juga kami ingin menyampaikan rasa terima kasih, rasa hormat kami, rasa syukur kami kepada para
Sehingga pada kesempatan ini kami yang berbahagia, keluarga besar dari Mokfandra, keluarga Ibu Mutiara Manula, dan di sini juga hadir dari kakak Pastor Moki, yaitu Mayor Infantri Chandra yang tadi sudah disampaikan. Belum berdiri kayaknya tadi ya, jadi kami keluarga besar memang dididik dengan disiplin ya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Andreas ya. Mungkin karena kami orang Belanda ya, jadi memang kami sudah terbiasa disiplin, tepat waktu, dan itulah yang membentuk kami. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh pastor kami dapat menjadi inspirasi kita semuanya dan menjadi inspirasi tentunya bagi kaum muda semua bahwa panggilan itu bisa terjadi buat siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Atas nama keluarga besar Mokfandra dan Mutiara Manula bersama dengan keluarga dan ibu, semuanya kita ikut bersyukur. Berterima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Masih ada pengumuman lain yang perlu kami sampaikan. Setelah berkat menutup, nanti akan ada sesi foto. Untuk itu, para romo nanti mohon tetap berada di depan altar. Sedangkan untuk semua umat, dimohon nanti keluar melalui pintu selatan, bisa sebelah barat, bisa sebelah timur. Akan ada ucapan syukur dari keluarga. Untuk para romo, bruder, suster, frater, wakil umat, dan keluarga besar, nanti dipersilakan menuju aula Paskibra. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang mau langsung ke keluarga dan Evi tapi saya diperintahkan oleh Pastor Paroki. Saya nggak bohong ya, ini perintah Pastor Paroki. Katanya perkenalkan ya dan dimulai. Boleh dari saya dulu mungkin ya Pak ya? Iya. Nama saya itu Stefanus Pardamea Mok, dan sempat dipertanyakan kenapa dikenal Moki. Dan itu biasanya kebiasaan orang-orang asing. Kalau George dipanggil George, atau sebagai nama apapun ditambah I, Y atau I di belakang nama panggilannya. Dan dari CCM mereka panggil saya Moki karena kebetulan memang Moki tidak tertulis di surat. Tapi itulah yang mendekatkan saya, yang menjadikan saya masih satu keluarga dengan keluarga Mok, walaupun nama Mok tidak tertulis di akta keluarga. Akta kelahiran saya tidak ada Mok ya. Jadi sering bilang saya bukan anak mereka. Saya satu, tapi itulah saya dipanggil Moki. Jadi kalau kebiasaan itu jangan cari saya harus atau Pardamea. Saya dipanggil Moki. Dan saya bertugas dari 2021 di Kongo sampai tugas saya terakhir. Sekarang marilah kita melihat saya ini yang cucunya yang dari anaknya siapa. Dan mama saya, ibunda saya yang bernama Ibu Mutiara Florida Boru Manula. Mohon berdiri mama. Yang namanya cantik ya, inilah mama saya. Lalu abang saya yang tercinta harus lengkap, maka saya tidak dari belakang. Mayor Infantri Cakra Antonius Mok. Mohon kesediaannya abang. Inilah abang saya. Terima kasih. Dan jangan minta berdiri papa saya, nanti berdiri di atas sana. Jangan minta berdiri, biar dia tenang di sana. Papa saya bernama Gerardus Felix Mok yang meninggal 2004. Itu sudah tidak ada. Dan saya ini cucu Oma Fedora Mokfandra yang juga sudah tidak ada 2017. Lalu dari keluarga Mokfandra, mungkin semua sekali berdiri
Ya, mohon keluarga Van Bram, inilah keluarga saya yang tercinta. Terima kasih banyak. Mungkin boleh diaksen sedikit-sedikit kalau nanti lupa kasih tahu ya, maklum baru pulang dari Kongo. Ada Om Erwin, ada Tante Tati, ada Tante An, ada Tante Siska, ada Tante Lucy, ada Carla, saudari saya, ada Tante Pauline yang tertua, yang tante tertua sekarang, ada Tante Maria yang termuda, lalu ada Tante Rita, ya, ada Om Daniel, kalau saya tidak salah, Om Donel, lalu ada Om Iwan, maaf ya bisa saya banyak. Om Iwan, Tante Prati, kalau tidak salah, Tante Ciu baru, Tante Prati dan Tante Tati. Bukan, memang ini ujungnya nggak benar ya. Dan Om Freddy, ini kembaran papa saya di dalam kebaikan dan keburukan. Dan Om Marno. Lalu ada Pak Tri, prodiam dari Paroki Cijantung yang membantu kami atau membantu keluarga kami. Karena kebetulan saya di Kongo, abang saya di jauh. Jadi kalau ada apa-apa, mama saya itu kadang ditolong oleh rumah. Ada Mbak Sari, ada Mbak Nita, dan ada Pak Tri. Perwakilan dari mereka bertiga, Pak Tri yang bisa hadir di sini. Dan itulah yang menjadi fondasi panggilan saya, keluarga saya. Dan juga doa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan bilang, Romo doain ya, jangan lupa doain kami semua. Apalagi saya yang hidup di Kongo sana. Ingat gak 3 fondasi iman saya, iman panggilan saya, mobil, rumah, dan lapangan di Kongo itu, ya begitulah keadaannya. Semoga fondasi panggilan saya dimurnikan dan dikuatkan selalu dengan doa Bapak Ibu dan semuanya. Saya tidak akan mengulang sekali lagi untuk ucapan terima kasih banyak idem untuk para romo, suster, frater, petugas liturgi dan semuanya. Saya hanya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sedikit lagi, ini ada romo yang mungkin tidak biasa diturut. Ada romo Joko ini sudah kenal kan? Beliau katanya ada tugas baru. Tugas di mana ya? Tugas baru di rumah katanya. Jadi selama tugas di rumah. Ini ada romo sebelahnya juga belum karena mungkin bisa begini. Romo Niko, coba kesini dua-duanya kan biar dikenal rumah ini. Saudara duduk di superioran MSC di Purworejo. Saya kira yang lain sudah dikenal dari cukup ya. Sekarang kita mau sama-sama memberkat dari Allah. Mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu